Said Didu ditangkap polisi dengan tuduhan provokasi dan pemecah belah SARA. Dan Mahfud MD pun pasang badan membela Said Didu. Ya, di antaranya adalah Mahfud MD termasuk Denny Indrayana yang membela Said Didu dan juga Yusuf Martak. Dan kita dengarkan pernyataan Mahfud MD yang pasang badan kepada Said Didu. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Muhammad Martak, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, menyatakan berada bersama Said Didu karena Said Didu bukan hanya manusia merdeka, tapi Said Didu adalah pejuang yang lebih mulia daripada aparat, daripada pejabat, daripada perwakilan rakyat di parlemen yang tidak bersuara apapun untuk membela rakyat, bangsa dan negara. Lanjutkan Said Didu, insya Allah perjuanganmu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena engkau telah berbuat yang terbaik. Lanjut. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Meli dari Lampung. I stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya F. Saifullah Fatah dan saya stand with Said Didu. Saya Andi Sahrandi dengan ini menyatakan I stand with Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Buton, stand with Dr. Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi Juniarto, I stand with Said Didu, siap mengawal kepentingan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghis Khalifah, mendoakan Bang Said Didu, senior saya, seorang pejuang. Semoga dia terselamatkan dari kejahatan terhadap dirinya dalam pembelaannya terhadap hak-hak rakyat yang dirampas terhadap tanah mereka sendiri. Semoga Bang Said bisa melewati ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepadanya dan semoga perjuangannya berhasil hingga pada akhirnya rakyat bisa kembali menikmati miliknya sendiri agar tidak dirampas oleh para pemilik modal yang dilindungi oleh kekuasaan. I stand with Bang Said Didu. Saya Profesor Dr. Ikrar Nasar Bakti, stand with Dr. Said Didu. Ya, barisan sakit hati diantaranya adalah Denny Indrayana juga membela Said Didu dari Amerika Serikat ya. Kita dengarkan pernyataan Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Indrayana dari Melbourne mengucapkan selamat berjuang, terus melawan. I stand with Said Didu. Saudara sekalian, saya Edi Mulyadi. Selasa tanggal 19 November 2024, Muhammad Said Didu akan menjalani pemeriksaan polisi di Polresta Tangerang, Kabupaten Tigaraksa. Dan dia dipanggil untuk kedua kalinya karena sikap istiqomahnya dalam membela rakyat Banten dari penggusuran dan perampasan tanah secara paksa oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2. Said Didu secara konsisten terus menyuarakan keadilan. Kita kawal, kita bersamai dia, jangan biarkan dia berjuang sendirian. Jangan biarkan orang baik berjuang sendirian, jangan biarkan dia menjadi korban keserakan oligarki. Bantu Said Didu. Bela Said Didu. Saya Edi Mulyadi,
bersama Said Didu. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya menyatakan pada kesempatan ini kepada pihak-pihak berwenang, tidak ada gunanya menekan Said Didu lagi, karena agenda ini sudah diambil oleh seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Saya berharap masyarakat Rempang, masyarakat rakyat di Medan, rakyat di Makassar, rakyat di Surabaya, rakyat di kota-kota besar, bersatulah kita melawan oligarki untuk mengambil tanah-tanah bapak dan ibu semua. Rakyat di Sulawesi, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, rakyat di Kalimantan, mari kita bersatu untuk melawan mereka, para oligarki ini mengambil tambang-tambang yang ada di Pulau Bapak. Karena yang melakukan itu adalah mereka-mereka yang bergabung di dalam orang-orang yang sama yang melakukan hal yang sama di PSN PIK 2. Jadi perjuangan ini bukanlah perjuangan Said Didu. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya membuka bahwa ada pihak yang menguasai negeri ini, yang bebas, seakan-akan bebas menggusur rakyat dimanapun dia mau, dan menjadikan pemerintah dan aparat sebagai bonekanya. Itu sebenarnya intinya. Dan boneka yang betul-betul dipelihara hampir 10 tahun ini adalah Joko Widodo. Joko Widodo lah yang memberikan karpet merah kepada mereka lewat Undang-Undang Cipta Kerja, lewat PSN. Dialah yang memberikan karpet merah kepada oligarki untuk menguasai ekonomi, menguasai politik, dan menggusur rakyat dimanapun dia mau. Jadi pada seluruh rakyat Indonesia, hari ini saya datang ke tempat ini, saya menyatakan kepada penguasa Muhammad Said Didu menyerahkan agenda perjuangan ini dan berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa agenda perjuangan menyelamatkan bangsa Indonesia ini Bapak dan Ibu sudah ambil alih. Tapi kita tetap bersama, mudah-mudahan setelah ini kita berhasil untuk menghentikan arogansi para oligarki ini, dan mereka dan para boneka-bonekanya juga makin menyadari. Kita berharap Presiden Prabowo segera bertindak untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita tahu bahwa tambang, hutan, tanah, sawah, laut, semua sudah diambil mereka. Hari ini saya menangis. Saya mengingat teman perjuangan saya, Dr. Rizal Ramli, Dr. Faisal Basri, Lius Sungkarisma. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya masih dikasih umur yang panjang. Saudaraku semua yang sudah sedang berjuang, selamat beristirahat di sisinya, dan insya Allah kami akan menyusul. Tapi saya bermohon kepada Allah, panggillah kami semua menghadapmu setelah kami berhasil mengambil kembali kedaulatan rakyat ekonomi dari para oligarki yang merampok negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada yang terhormat Bapak Said Didu, saya mohon izin untuk men-stage video Anda. Untuk menanggapi pernyataan Anda di dalam video Anda yang saya stage ini. Dalam video Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang merusak Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo lari dari prinsip-prinsipnya. Perlu saya ingatkan, Pak Prabowo itu adalah seorang jenderal.
tentulah beliau punya prinsip yang tidak akan mudah terpengaruh oleh siapapun, bahkan dengan Pak Jokowi sekalipun. Saya yakin itu. Dan saya juga meminta kepada Anda untuk meyakini itu juga. Jangan kemudian Anda katakan bahwa Pak Jokowi lah yang merusak Pak Prabowo. Karena dihantui oleh Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo lari dari prinsipnya. Tidak. Saya yakin sekali lagi Pak Prabowo itu punya prinsip yang tegas yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan dengan Pak Jokowi sekalipun. Saya justru melihat di sini Anda lah yang merusak diri Anda dan pikiran Anda akibat kebencian Anda kepada Pak Jokowi. Dan hampir di semua acara di mana Anda menghadiri atau di banyak video lah yang beredar di media sosial, Anda selalu membenci, menjelekkan, memfitnah Pak Jokowi, bahkan sampai ke keluarganya. Ya Allah ya Rabb, Anda adalah salah satu tokoh bangsa yang seharusnya memberikan edukasi yang bijaksana terhadap rakyat dan anak-anak muda Indonesia. Bukan menjadi salah satu penebar kebencian. Bukanlah menjadi salah satu motivator kebencian. Jadilah motivator yang baik Pak untuk rakyat Indonesia, terkhusus anak-anak muda. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi bukan Pak Jokowi yang merusak Pak Prabowo. Dan juga bukan karena dihantui oleh Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo lari dari prinsipnya. Tidak Pak. Pak Prabowo tidak dirusak oleh siapapun. Dan Pak Prabowo tidak lari dari prinsip-prinsip beliau yang dituangkan dalam buku yang katanya Anda baca itu. Justru Anda lah yang lari. Justru Anda lah yang rusak pikiran akibat kebencian Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, drama baru nih di Banten. Said Didu yang asalnya dari Sulawesi Selatan dipanggil Polresta Tangerang karena diduga bikin gaduh soal proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2. Dia katanya mau membela rakyat Banten yang terdampak proyek itu. Tapi kok malah ada yang bilang dia cuma cari panggung ya. Bahkan sampai disebut memecah belah masyarakat lokal. Yang bikin heboh, ada isu kalau Said Didu ngincar keuntungan dari situasi ini. Katanya nominalnya bisa sampai 38 miliar. Gak heran banyak yang mulai ragu sama niatnya. Apa benar-benar peduli rakyat atau ada agenda lain? Masyarakat Banten sendiri udah mulai waspada biar nggak terprovokasi dengan drama ini. Intinya jangan sampai masalah ini malah bikin masyarakat Banten jadi terpecah belah. Proyek besar kayak PSN PIK 2 pasti punya pro dan kontra. Tapi penting buat tetap fokus sama kepentingan bersama dan nggak termakan isu yang nggak jelas. Stay smart ya guys. Bertujuan untuk memfitnah, memberikan hoax, memecah belah ya, dan merugikan ekonomi Indonesia. Saya menjual tanah saya itu tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun terkait masalah video TikTok Pak Didu yang beredar itu tidak benar adanya bahwa saya menjual tanah, tidak ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun terkait TikTok saya Didu tidak benar ada. Kata-kata, kalimat-kalimat, video-video yang dilantunkan oleh orang kayak begini ini ya bisa menyebabkan perpecahan ras di Indonesia. Dan dugaan saya bahwa akan terbentuk negara di negara Republik Indonesia. Itu saya tidak mau itu terjadi. Kalau itu terjadi, maka saya saksi sejarahnya bahwa membentuk negara di suatu negara adalah mekanismenya, adalah mekanisme PSN PIK 2. Itu bisa terjadi. Maka kalau itu terjadi, maka ini bisa terjadi di Makassar, bisa terjadi di Medan, bisa terjadi di Surabaya. Oke, tadi kita dengar teman-teman ya, ngomongan yang kayak begitu tuh kalau kita lama-lama dengar, bikin otak kita jadi bodoh. Bikin otak kita jadi tumpul. Buat teman-teman masyarakat Indonesia, saya yakin lah, mayoritas mungkin 80% dari kalian nggak pernah keluar negeri. Ya, banyak dari kalian tuh nggak pernah keluar negeri. Saya ini yang sudah sering keluar negeri, ya, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Amerika, ya, name it lah, gitu. Nah, kalau dia beranggapan bahwa yang terjadi sama PIK adalah ingin membuat negara dan negara, saya nggak setuju. Kalau saya melihat bahwa PIK ini, ya, terjadinya ada kota di dalam kota ini adalah sama seperti yang terjadi di Amerika. Kalau teman-teman pergi ke Amerika di sana, ya kita lihat ambil kota gede, mana? San Francisco, gede kan?
San Francisco itu sebagai kota besar, di situ dia ada kota di dalam kota lagi. Jadi dia ada peaknya nih, kotanya ya. Kotanya itu namanya Chinatown, dinamain Chinatown daerah tersebut. Ya, kayak kalau di sini peak 2, di sana Chinatown-nya ya. Yang dimana kalau kita lihat kiri kanan, walaupun di Amerika nih, bangunannya bangunan Cina, teman-teman. Bangunan-bangunannya tuh bangunan-bangunan kayak wihara Cina, warna-warnanya juga merah. Terus ada tulisan-tulisan Cina di situ ya, teman-teman di situ ya. Jadi itulah Chinatown. Terletak di daerah Berkeley, daerah Oakland itu Chinatown di situ ya. Dan bukan hanya San Francisco, Los Angeles pun juga ada Chinatown-nya ya. Daerah mana? Jalan Alhambra di situ, teman-teman ya. Alhambra itu Chinese food semua itu ya. Atlantic Avenue, dimsum, mau cari kita makanan-makanan Cina itu, bapau sama itu gampang banget di situ. Karena kiri kanan is Chinatown. Tapi dia ada di mana? Di dalam kota besar Los Angeles, metropolitan Los Angeles. New York, hal yang sama teman-teman. New York, di downtown New York itu ada yang namanya Chinatown-nya juga. Ya. Jadi kalau kita melihat, kalau yang dia bilang, sekarang ada di Jakarta, nanti takutnya di Makassar ada kayak begini, di mana ada kayak gini, it's normal. Sama aja kayak Indonesia ini mau menjadi kayak Amerika. Ya, di kota besarnya Indonesia adalah Jakarta, di sini kota besarnya adalah Los Angeles. Di sini ada Chinatown, ya. Ya, di sini ada Chinatown juga yang namanya Peak 2. Ya normal lah. Nanti kalau di Maluku misalnya udah banyak keturunan Chinese etnis China di situ bikin juga oke-oke aja. Dan ini bukan hanya satu ya teman-teman ya, bukan hanya satu etnis. Kalau teman-teman lihat Singapura, itu adalah sebuah negara, sebuah kota. Di dalam Singapura itu ada negara, ada kotanya lagi teman-teman. Dia ada Little India. Jadi kalau kalian lihat kiri kanan makanannya India semua. Ya wihara di situ ya. Tapi Chinatown juga ada, Singapura juga ada Chinatown-nya. Ada kota-kota Cina-nya juga sama. Itulah diversified ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman kita mau menjadi nasionalis. Jangan berpikiran sempit, janganlah Anda membenci ya etnis tertentu. Karena kami sebagai etnis tertentu sama seperti kalian. Ya, kami sama seperti kalian. Kami adalah manusia, punya dosa, kami juga mau hidup di situ teman-teman ya. Kami juga sebagai manusia yang punya budaya teman-teman ya. Dan kami juga cinta akan tanah air ini. Dan bahkan kalau diadu mungkin ya saya berani adu. Ayo coba nasionalis Said Didu adu sama saya. Kalau suatu saat ada orang yang menjajah Indonesia, berani nggak Said Didu pegang bambu runcing berada di depan garis? Saya rasa dia nggak berani. Kalau saya berani teman-teman, mati pun saya berikan buat Indonesia. Jadi teman-teman, inilah podcast saya tentang hari ini. Jadi biar teman-teman tahu, bukan hanya golongan Chinese dan bukan hanya Kristen yang saya rujak kalau dia nggak benar, kalau dia oknum teman-teman. Ini contohnya Said Didu ya, seorang pejabat dan seorang mantan pejabat dan seorang Muslim dan seorang pribumi teman-teman ya. Tapi saya sangat tidak setuju dengan apa yang dia katakan, sangat tidak setuju dengan podcastnya dia, dan saya merasa bahwa podcastnya dia ini adalah jenis podcast yang memecah belah bangsa. Jenis podcast yang merugikan masyarakat, jenis podcast yang merugikan perekonomian Indonesia, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi nggak semua orang Chinese mau kok di pick. Saya tadinya mau beli di sana, teman-teman, karena saya berpikir, wah banyak makanan Chinese enak di situ. Tapi saya mempertimbangkan dua hal lainnya, ya. Jadi kalau ada plus minusnya lah, saya berpikir antara mau beli di pick atau beli di BSD. Nah, kalau dibeli di pick kita bisa melihat pemandangan laut bagus, Chinese foodnya banyak di situ.